Bentar tadi kok saya lupa. Wechen ya sama ini sama Selin ya. Iya, Pak. Ya, silahkan yang presentasi on cam juga ininya share screen-nya silahkan. Kok langsung studi kasus? Oh, sudah terlihat, Pak. Baik, selamat siang Pak Dan dan teman-teman. Sebelum memulai kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jadi pada siang hari ini, saya dan Wechen akan mempresentasikan mengenai audit final memorandum. Audit Final Memorandum adalah sebuah dokumen yang merangkum seluruh hasil dan temuan dari proses audit atas laporan keuangan suatu entitas untuk periode tertentu. Dokumen ini disusun oleh auditor sebagai bagian dari tahap akhir dalam proses audit. Audit Final Memorandum biasanya mencakup berbagai aspek penting seperti temuan signifikan, evaluasi atas sistem pengendalian internal, kesimpulan mengenai kewajaran laporan keuangan, serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Dalam audit final memorandum, auditor mencatat semua langkah yang diambil selama audit, termasuk latar belakang, ruang lingkup, dan efektivitas audit yang dilakukan. Hal ini membantu dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan dan operasional perusahaan yang diaudit, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Bisa di next. Selanjutnya, tujuan audit final memorandum. Yang pertama ada sebagai pendukung pendapat auditor. Audit final memorandum berfungsi sebagai bukti kompeten yang mendukung pendapat auditor terhadap laporan keuangan yang diaudit. Dokumen ini mencakup semua temuan dan analisis yang dilakukan selama proses audit yang digunakan untuk menyatakan pendapat akhir auditor. Yang kedua, memperkuat kesimpulan auditor. Kertas kerja ini juga berfungsi untuk memperkuat kesimpulan yang diambil oleh auditor. Jika ada pertanyaan atau kebutuhan untuk menjelaskan kesimpulan yang diambil, auditor dapat merujuk kembali ke audit final memorandum untuk memberikan klarifikasi dan bukti yang diperlukan. Yang ketiga, ada dokumentasi proses audit. Audit final memorandum mencatat semua langkah dan prosedur yang diikuti selama audit. Ini penting untuk memastikan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku dan untuk menyediakan jejak audit yang jelas bagi pemeriksa atau auditor lainnya di masa depan. Yang keempat, ada evaluasi dan review. Dokumen ini memudahkan auditor senior dalam melakukan review terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh staf auditor. Dengan adanya kertas kerja yang rapi dan terorganisir, informasi dapat diakses dengan mudah yang membantu dalam evaluasi kualitas audit yang dilakukan. Dan yang kelima, ada kepatuhan terhadap standar audit. Penyusunan audit final memorandum yang sesuai dengan standar audit yang berlaku adalah kunci untuk memastikan bahwa semua aspek audit telah dipenuhi, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Next.
Masuk ke peran audit final memorandum, yang pertama ada menyajikan hasil audit. Audit final memorandum menyajikan hasil audit secara rinci termasuk temuan yang ditemukan selama proses audit. Hasil audit ini meliputi penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan, keandalan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu dan temuan. Mengidentifikasi laporan keuangan dan prosedur operasional. Temuan ini membantu manajemen perusahaan dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, memberikan saran dan rekomendasi. Audit Final Memorandum menyediakan rekomendasi untuk memperbaiki isu yang ditemukan selama audit. Rekomendasi ini dapat berupa perbaikan sistem pengendalian internal, perbaikan prosedur operasional, atau peningkatan kualitas laporan keuangan. Yang keempat ada meningkatkan transparansi. Dokumen ini meningkatkan transparansi dalam proses audit, memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk memahami secara detail hasil audit dan rekomendasi yang diberikan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan kepatuhan terhadap standar audit yang berlaku. Dan yang kelima, membantu dalam pengambilan keputusan. Audit Final Memorandum membantu manajemen perusahaan baik. Hasil audit dan rekomendasi yang disajikan dalam dokumen ini memberikan dasar yang kuat untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rachel. Yang selanjutnya merupakan proses penyusunan dari audit final memorandum. Untuk langkah yang pertama yaitu terdiri dari pengumpulan data. Pengumpulan data ini merupakan data yang meliputi laporan keuangan, dokumen pendukung, dan juga hasil temuan audit. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan laporan keuangan, di mana auditor memeriksa laporan keuangan dan dokumen pendukung untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu ada identifikasi temuan dan juga penyusunan temuan. Yang selanjutnya ada penyusunan saran dan juga rekomendasi, di mana auditor menyusun saran dan rekomendasi untuk memperbaiki isu-isu yang ditemukan selama proses audit. Yang selanjutnya itu ada penyusunan dokumen, yaitu auditor menyusun audit final memorandum berdasarkan hasil audit, temuan, saran, dan juga rekomendasi. Yang selanjutnya itu ada review dan juga revisi, di mana audit final memorandum ini dibuat untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, yang dimana sebelum disampaikan dokumen ini harus direview dan direvisi untuk memastikan bahwa semua temuan dan rekomendasi telah disertakan dengan benar. Dan yang terakhir yaitu ada pengesahan, di mana auditor menandatangani audit final memorandum untuk menunjukkan bahwa dokumen ini telah disusun dengan benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, untuk yang selanjutnya merupakan studi kasus. Untuk studi kasus pada tahap ini merupakan diambil dari laporan keuangan milik PT Kertas Kerja Makmur, di mana untuk kertas kerja yang digunakan yaitu kertas kerja C520. Bentar. Oke, untuk pada tahap ini atau pada tahap audit final memorandum, auditor harus mengisi kertas kerja C520 yang dimana dapat dipilih pada atlas yang telah ditampilkan. Nah, untuk kertas kerja ini, auditor harus mengisi hasil analisis yang telah tersedia yang berwarna kuning ini secara manual, yang dimana hasil analisis ini bersumber pada hasil referensi yang telah dicantumkan di kolom sebelahnya. Contohnya pada deskripsi fraud atau indikasi fraud, yang dimana deskripsi hasil analisis tersebut berreferensi dari kertas kerja A238 dan juga B230. Nah, untuk hasil analisis dari deskripsi tersebut menghasilkan hasil analisis berupa terdapat risiko salah saji material, serta bukti audit cukup dan tepat, serta evaluasi peristiwa kemudian yang memadai. Nah, untuk deskripsi yang selanjutnya memiliki sistem yang sama, di mana harus melihat dari hasil kertas kerja yang sudah dikerjakan sebelumnya.
Lalu auditor harus mengisi sebanyak 12 hasil analisis. Nah, apabila sudah mengisi hasil analisis tersebut, maka auditor harus mengisi kesimpulan dengan memilih dropdown yang sudah tersedia di kertas kerja tersebut, sehingga status KKP menjadi komplit. Nah, apabila kesimpulan audit final memorandum tidak memadai, maka auditor harus menjelaskan mengapa audit final memorandum tersebut tidak memadai di kolom yang sudah disediakan di bawah kesimpulan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Apakah dari teman-teman apa ada pertanyaan? Bisa raise kalau ingin bertanya. Ya silahkan kalau ada yang ada yang bertanya. Rehan, dipersilakan. Baik, saya dengan 5/19 ingin bertanya, apa yang menjadi dasar penilaian auditor dalam menyusun audit final memorandum? Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya, Karima. Karima 5/14 izin bertanya. Bedanya antara kesimpulan sama rekomendasi dalam audit final memorandum itu apa? Terus tolong berikan contohnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya, Fernando Richard. 5/9, apabila hasil dari rekapan kelompok sebelumnya hasilnya kurang memadai, apakah dapat mempengaruhi dalam tahap audit final memorandum? Terima kasih. Oke, yang selanjutnya, Damairi yang Stefani. 5/5 izin bertanya. Bagaimana jika auditor memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi dalam final memorandum, dan apa dampak jika terdapat kesalahan material dalam dokumen tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya, Elva, dipersilakan. Elva, izin bertanya, apakah ada potensi resiko atau konsekuensi yang perlu dicantumkan dalam audit final memorandum? Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau belum ada, kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Oke, yang pertama kami akan menjawab pertanyaan dari Rehan. Apa yang menjadi dasar penilaian auditor dalam menyusun audit final memorandum? Dasar penilaian auditor dalam menyusun audit final memorandum melibatkan beberapa elemen yang memastikan bahwa memorandum tersebut mencerminkan proses audit yang komprehensif dan andal. Nah, dasar penilaian tersebut terdiri dari beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu ada standar audit, di mana auditor harus mengikuti standar profesional yang berlaku, seperti ISA atau standar yang ditetapkan oleh badan pengawas lokal. Yang kedua yaitu ada proses audit yang direncanakan, di mana auditor menilai apakah prosedur audit yang direncanakan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan rencana audit. Yang ketiga yaitu bukti audit yang diperoleh, di mana bukti yang diperoleh harus cukup dan tepat untuk mendukung temuan dan juga kesimpulan. Yang keempat ada penilaian risiko, di mana auditor harus menilai risiko kesalahan material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan juga opini audit, yang dimana berdasarkan semua bukti yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan, auditor menyusun kesimpulan akhir dan memberikan sebuah opini audit. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Karima, apa perbedaan antara kesimpulan dan rekomendasi dalam audit final memorandum? Nah, dalam konteks audit final memorandum ini, perbedaan antara kesimpulan dan rekomendasi yaitu di mana kesimpulan merupakan ringkasan dari temuan audit yang ditemukan selama proses audit. Kesimpulan biasanya disajikan secara singkat dan langsung pada bagian awal atau akhir memorandum, yang dimana kesimpulan ini memberikan fokus mengenai gambaran umum tentang temuan yang dilakukan selama audit. Contohnya, berdasarkan hasil audit, ditemukan beberapa kelemahan dalam sistem kontrol keuangan yang perlu segera diperbaiki. Sedangkan rekomendasi merupakan tindakan atau langkah konkret yang disarankan untuk mengatasi masalah atau kelemahan yang diidentifikasi dalam audit. Rekomendasi ini biasanya disusun secara rinci setelah temuan audit yang mencantumkan langkah-langkah spesifik yang harus diambil untuk memperbaiki situasi. Contohnya yaitu auditor memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan internal dengan menetapkan prosedur yang lebih ketat dalam proses verifikasi transaksi keuangan. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Richard. Apabila hasil dari rekapan kelompok sebelumnya hasilnya kurang memadai, apakah dapat mempengaruhi dalam tahap audit final memorandum? Jawabannya ya, dapat mempengaruhi. Karena pada proses sebelum audit final memorandum ini sangat penting dan hasilnya dapat mempengaruhi tahap audit lainnya. Jika hasil dari tahap awal ini kurang memadai, beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama, adanya kekurangan bukti. Yang kedua, penundaan proses, yaitu kekurangan informasi dan bukti pada tahap awal bisa menyebabkan penundaan dalam menyelesaikan audit. Auditor mungkin perlu melakukan prosedur tambahan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi untuk memastikan audit final memorandum yang akurat dan komprehensif. Yang ketiga, ada kenaikan risiko.
kualitas yang buruk pada tahap awal dapat meningkatkan risiko kesalahan atau ketidakpatuhan yang tidak terdeteksi. Yang keempat, adanya biaya tambahan. Jika auditor harus melakukan pekerjaan tambahan untuk memperbaiki kekurangan dari tahap awal, ini dapat mengakibatkan peningkatan biaya audit. Dan yang kelima, adanya penurunan kualitas audit. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Elva. Apakah ada potensi risiko atau konsekuensi yang perlu dicantumkan dalam audit final memorandum? Jawabannya ada. Mencantumkan potensi risiko atau konsekuensi dalam audit final memorandum sangat penting karena hal ini membantu pihak terkait memahami implikasi dari temuan audit yang ditemukan. Untuk contoh dari potensi risiko atau konsekuensinya sendiri, yang pertama ada risiko keuangan, risiko reputasi, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategis, dan ada kesimpulan serta rekomendasi tindakan. Dengan mencantumkan potensi risiko atau konsekuensi, memorandum audit tidak hanya melaporkan temuan, tetapi juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dari masalah yang ditemukan. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Yang terakhir ada pertanyaan dari Fani. Bagaimana auditor memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi dalam final memorandum, dan apa dampak jika terdapat kesalahan material dalam dokumen tersebut? Auditor memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi dalam final memorandum melalui beberapa langkah utama. Yang pertama ada review dan verifikasi data, kedua konfirmasi eksternal, ketiga analisis uji kelayakan, keempat penilaian risiko, dan yang kelima diskusi dengan manajemen. Lalu jika adanya kesalahan material dalam final memorandum, dampaknya bisa serius. Yang pertama ada keputusan salah oleh pengguna laporan, kehilangan kepercayaan, yang ketiga tanggung jawab hukum, dan yang keempat ada kerugian finansial. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, adakah yang lain yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada, kita bisa langsung ke kelompok selanjutnya. Ada Ananta dan Intan yang bisa mempersiapkan presentasinya untuk dilakukan share screen. Tapi saya mohon izin dulu mau ke belakang ini. Ya, terima kasih untuk Wechen dan dan Selin yang sudah presentasi hari ini. Terima kasih. Kita tunggu Ananta dan Intan. Baik, makasih Pak. Ya.
Oh, kemana ini Intan kok hilang? Ananta mana Ananta ini? Ya silahkan dimulai. Tapi Ananta open cam dulu Ananta. Iya, Pak. Open cam Doraemonnya. Sudah, Pak. Apa masih belum muncul? Oh iya, wis ketok iki San. Oh ya. Intannya malah hilang. Yang presentasi open cam ya. Intan. Iya Pak Dan. Open cam dong. Yang presentasi open cam. Ini saya sudah open cam Pak. Loh, nggak ketok tulisannya mbak ini gambarnya mek IC tok. Nah, kayak gini. Lumayan kelihatan. Ya silakan siapa yang akan memimpin presentasi. Baik, Pak Dan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, Pak Daniel dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dan Intan akan mempresentasikan mengenai completing and reporting 5 mengenai laporan auditor independen final. Yang pertama mengenai definisi LAI atau laporan auditor independen. Laporan auditor independen merupakan laporan yang berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor. Auditor independen setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dan laporan terkait. Lalu selanjutnya, apa itu independensi? Independensi menurut Standar Umum SA Seksi 220 dalam SPAP 2011, standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi karena mereka melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Lalu dari pengertiannya sendiri, merupakan independensi, merupakan standar audit yang esensial karena opini audit dari seorang akuntan yang independen akan menghasilkan kredibilitas laporan keuangan yang dapat merepresentasikan keadaan dari manajemen. Dan independensi ini sendiri sangat penting bagi profesi akuntan publik. Yang pertama sebagai dasar bagi auditor untuk merumuskan dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Dan yang kedua, profesi auditor merupakan profesi yang memegang kepercayaan masyarakat mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Lalu opini audit. Opini audit menurut ISA yaitu kesimpulan yang ditarik atas hasil laporan keuangan dengan rangkaian bukti pendukung dan evaluasi menurut standar profesional akuntan publik atau SPAP. Opini audit adalah opini yang dikeluarkan oleh seorang auditor setelah melakukan pemeriksaan laporan keuangan berstandar akuntansi. Ada dua opini audit, yang pertama opini tanpa modifikasian dan yang kedua opini modifikasian. Opini tanpa modifikasian merupakan opini yang diberikan apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan rangka pelaporan keuangan yang berlaku. Lalu opini modifikasian, opini modifikasian, auditor wajib memodifikasi opininya dalam laporan auditor. Yang pertama, jika auditor menyimpulkan atas dasar bukti yang diperoleh bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari salah saji material. Dan yang kedua, auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji. Dalam memodifikasi opininya, auditor menentukan 3 jenis opini modifikasian. Yang pertama, adanya opini wajar dengan pengecualian. Opini wajar dengan pengecualian diberikan jika yang pertama, auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa salah saji baik secara individual atau agregat adalah material, tetapi tidak pervasif untuk laporan keuangan yang bersangkutan. Dan yang kedua, auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dijadikan dasar pemberian pendapatan, tetapi menimbulkan bahwa dampak salah saji yang ditemukan mungkin material tapi tidak pervasif. Lalu opini tidak wajar. Opini tidak wajar diberikan apabila auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa salah saji
baik secara individual atau agregat, adalah material dan pervasif untuk laporan keuangan yang bersangkutan. Dan yang ketiga, adanya opini tidak memberikan pendapat. Opini tidak memberikan pendapat diberikan jika auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dijadikan dasar pemberian pendapat dan menyimpulkan bahwa dampak pada salah saji tidak ditemukan bisa material dan pervasif. Selanjutnya ada batasan laporan audit. Yang pertama, adanya ruang lingkup audit mungkin dibatasi oleh manajemen. Pada praktiknya, manajemen mencoba sebaik mungkin untuk mencegah auditor memperoleh beberapa informasi sensitif. Ini mungkin manajemen tidak sepenuhnya mempercayai etika auditor terkait dengan kerahasiaan atau manajemen sendiri memiliki masalah integritas. Lalu yang kedua, adanya waktu menjadi kendala bagi auditor. Auditor biasanya menghadapi kendala ini karena tidak memberikan mereka cukup waktu untuk melakukan pengujian. Lalu yang ketiga, adanya independensi auditor. Kode etik yang mengharuskan auditor untuk tetap independen dari klien audit mereka. Hal ini agar memastikan bahwa auditor tidak bias ketika melakukan pekerjaannya dan juga ketika mengeluarkan opini audit. Lalu yang keempat, adanya risiko yang memungkinkan tidak terdeteksi oleh auditor, risiko inherent dan penipuan. Standar audit mensyaratkan auditor memiliki perencanaan audit yang tepat serta penilaian risiko. Ini untuk memastikan bahwa kualitas audit terjaga dan risiko audit teridentifikasi dan diminimalkan. Lalu yang kelima, adanya kualifikasi dan kompetensi auditor. Di mana untuk menjalankan KAP, seseorang mewakili KAP harus memiliki kualifikasi CPA. Selanjutnya adalah paragraf penekanan suatu hal dan hal lain. Dalam melakukan audit atas laporan keuangan, standar audit mengatur komunikasi tambahan dalam laporan auditor ketika auditor membutuhkan yang diatur dalam standar audit nomor 706 tentang paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Jadi paragraf penekanan suatu hal ini merupakan satu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal yang telah disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor, sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan. Lalu untuk paragraf hal lain adalah suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas audit, tanggung jawab auditor, atau laporan auditor. Dalam mencantumkan paragraf penekanan suatu hal maupun paragraf hal lain, perlu untuk mengomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor harus mengomunikasikan ekspedisi tersebut beserta susunan kata-kata terkait dalam laporan auditor dengan pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah studi kasus laporan auditor independen PT Kemas Makmur. Jadi terdapat opini penekanan suatu hal atas permasalahan kelangsungan usaha yang dijelaskan pada CALK nomor 30 dan peristiwa kemudian di part titik 28 dan auditor memutuskan untuk menambah pada hal lain terkait perikatan audit tahun sebelumnya. Untuk pembahasannya,
Jadi ini adalah kertas kerja yang digunakan untuk mencantumkan informasi yang diperlukan terkait dengan laporan auditor independen yang akan diterbitkan sekaligus memberikan contoh format opini yang akan diterbitkan oleh auditor. Untuk nomor LAI diisi secara manual hanya pada kolom yang berwarna kuning dengan mengisikan nomor urut penerbitan LAI yaitu 45. Lalu untuk tanggal LAI juga diisikan secara manual atau disesuaikan dengan format yang disesuaikan pada settingan komputer. Tanggal LAI-nya 3 Maret 2019. Untuk penandatangan LAI ini akan terisi secara otomatis. Lalu nomor izin AP ini diisi secara manual yaitu 0001. Untuk pihak yang dituju juga diisi secara manual. Di sini adalah pemegang saham dan direksi. Untuk tipe perikatan akan terisi secara otomatis. Lalu nomor induk KAP ini juga diisi secara manual atau bisa dilihat di web PPPK. Untuk nomor induknya adalah 26.2.197. Untuk opini auditor ini akan terisi secara otomatis, itu wajar dengan pengecualian, dan lokasi opini terbit juga diisi secara manual sesuai dengan kota tempat penerbitan opini yaitu Jakarta. Lalu untuk melihat contoh format opini, maka auditor bisa mengklik kotak berwarna merah. Selanjutnya, tambahan paragraf. Tambahan paragraf ini bersifat opsional sesuai dengan kondisi atau fakta yang ditemukan pada saat penerbitan LAI. Dalam studi kasus ini, auditor menambahkan paragraf penekanan suatu hal dan hal lain sehingga auditor bisa mengklik centang pada penekanan suatu hal dan hal lain. Selanjutnya, auditor harus mengisikan informasi tentang penekanan suatu hal dan hal lain pada kolom berwarna kuning yang tersedia. Nah, untuk penekanan suatu hal berisi, kecuali atas pendapat kami atas ketidakwajaran pada paragraf sebelumnya, kami membawa perhatian saudara pada catatan nomor 30 atas laporan keuangan yang mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami rugi bersih sebesar 1.364.993.200 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Pada tanggal tersebut, liabilitas lancar perusahaan melampaui total asetnya sebesar 1.980.323.300. Kondisi tersebut bersama dengan hal-hal lain sebagaimana dijelaskan dalam catatan nomor 30 mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian. Untuk paragraf hal lainnya, laporan keuangan perusahaan PT Kertas Makmur untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 31 Maret 2018 berisi opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut. Lalu dalam hal ketika auditor menerbitkan opini modifikasian, maka auditor harus mencantumkan basis untuk opini modifikasian tersebut pada kolom berwarna kuning yang tersedia di bagian bawah. Auditor dapat melihat kembali atas dampak dari salah saji material yang tidak dikoreksi pada kertas kerja P.130. Auditor pada basis untuk opini wajar dengan pengecualian, berisi saldo piutang usaha perusahaan tanggal 2018, di mana tercatat pada laporan posisi keuangan terlampir adalah sebesar 516.405.185 sebagaimana yang diungkapkan pada kertas kerja B130 atas laporan keuangan terlampir. Perusahaan tidak menyajikan piutang usaha sebesar nilai yang dapat direalisasikan, tetapi menyajikan sebesar biaya perolehan dengan penyajian tingkat penurunan piutang usaha tanpa didukung dengan asumsi yang memadai yang merupakan penyimpangan. Lalu untuk contoh format opininya, bisa mengeklik pada kotak yang berwarna merah. Ini adalah contoh format opininya. Format opini yang disediakan setelah mengeklik kotak berwarna merah hanya merupakan contoh semata yang masih harus disesuaikan lagi dengan kondisi penerbitan opini yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Sebagai contoh, dalam hal opini wajar dengan pengecualian, maka auditor menyesuaikan basis untuk opini wajar dengan pengecualian pada contoh format opini sesuai dengan kondisinya. Apabila auditor bermaksud untuk mengcopy contoh format opini pada aplikasi Atlas, maka auditor dapat menggunakan menu copy paste, yaitu dengan menu paste value pada kertas kerja baru atau terpisah. Untuk selanjutnya, format opini tersebut dapat diedit atau disesuaikan oleh auditor sesuai dengan keadaannya.
Setelah itu, auditor harus mengisikan kesimpulan yang diperoleh pada kolom kesimpulan dengan milih drop-down yang tersedia, yaitu LAI telah memadai, sehingga status KKP menjadi komplit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Nani? Tim akhir 5 izin bertanya. Bagaimana auditor independen menentukan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan dan apa konsekuensinya jika pengungkapan dianggap tidak memadai? Terima kasih. Bu Karimah. Karimah yang akhir 14 izin bertanya. Jika ada perbedaan pendapat antara auditor dan manajemen dalam laporan auditor independen final, itu bagaimana saya menangani perbedaan pendapat tersebut? Terima kasih. Lalu selanjutnya Alin. Revalina NIM 23. Izin bertanya, apa yang menjadi fokus utama yang digunakan saat proses audit laporan independen final? Selanjutnya Lea. NIM akhir 2 izin bertanya, bagaimana pentingnya independensi auditor dalam penyusunan laporan auditor independen final? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Lea. Bagaimana pentingnya independensi auditor dalam penyusunan laporan independen final? Independensi auditor dalam penyusunan laporan auditor independen final sangat penting karena memastikan objektivitas dan keandalan penilaian serta pelaporan tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak internal perusahaan. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap laporan keuangan yang diaudit. Independensi juga memastikan auditor mengikuti standar audit yang berlaku seperti standar auditing internasional atau ISA dan membantu mendeteksi serta melaporkan kecurangan atau penyimpangan dalam laporan keuangan dengan mengurangi risiko konflik kepentingan antara auditor dan manajemen perusahaan
Independensi auditor memastikan laporan keuangan yang akurat dan kredibel, yang pada gilirannya mendukung kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fani. Bagaimana auditor independen menentukan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan dan apa konsekuensi jika pengungkapan dianggap tidak memadai? Auditor independen menilai kecukupan pengungkapan dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, regulasi, dan kebijakan akuntansi perusahaan. Mereka memastikan bahwa semua informasi material yang mempengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan telah diungkapkan secara memadai. Jika pengungkapan dianggap tidak memadai, auditor mungkin memberikan opini wajar dengan pengecualian atau bahkan opini tidak wajar, yang dapat merusak kredibilitas laporan keuangan dan menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Dalam laporan audit independen final, fokus informasi utama yang digunakan dan disajikan oleh auditor independen meliputi beberapa elemen kunci, yaitu yang pertama opini auditor, lalu lingkup audit, temuan utama, kepatuhan terhadap standar akuntansi, pengendalian internal, informasi tambahan, kecukupan bukti audit, konsistensi, peristiwa setelah tanggal neraca, dan pengungkapan yang memadai. Apakah sudah menjawab? Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Karima. Bagaimana cara menangani perbedaan pendapat antara auditor dan manajemen dalam laporan auditor independen final? Jadi, perbedaan pendapat antara auditor dan manajemen dalam laporan auditor independen final bisa terjadi terutama dalam hal interpretasi atau evaluasi atas fakta, kebijakan akuntansi atau temuan audit. Untuk caranya, yang pertama, diskusi dan komunikasi terbuka, yaitu pertemuan langsung antara auditor dan manajemen perusahaan untuk membahas dan memahami sumber perbedaan pendapat secara mendalam dan memastikan bahwa setiap pihak dapat menyampaikan pandangan mereka dengan jelas dan berusaha mencari titik tengah atau pemahaman bersama. Yang kedua, pemeriksaan kembali bukti-bukti temuan. Auditor dan manajemen bisa melakukan pemeriksaan ulang atas bukti-bukti yang menjadi dasar temuan audit yang dipertanyakan. Hal ini dapat membantu untuk memastikan keakuratan dan kecukupan bukti-bukti yang digunakan dalam pembuatan opini publik. Lalu, konsultasi dengan pihak ketiga. Lalu, rujukan pada standar profesional dan kebijakan, mengacu pada standar audit yang berlaku seperti ISA atau standar audit nasional, serta kebijakan akuntansi dan prosedur internal yang relevan untuk membantu menetapkan dasar bagi penelitian, pendekatan mediasi atau penyelesaian sengketa, penyajian perbedaan pendapat dalam laporan auditor, penerapan kebijakan etika profesional, dan evaluasi kembali hasil audit dan rekomendasi. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Apakah masih ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami kembalikan ke Pak Daniel. Ya, terima kasih pada pemateri yang kali ini sudah menyampaikannya dengan baik ya, baik yang pertama maupun kedua. Kebetulan enak, materinya kan tidak terlalu berat ya, karena kemudian hanya berat tidak banyak, tapi lumayan berat karena menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan dari proses-proses akhir. Seandainya ada proses yang tidak terjalani dengan lengkap, itu malah jadi masalah karena kemudian tidak bisa lanjut. Ya, saya mulai dari yang pertama tadi, yang dari ini kelompok yang pertama yang audit financial memorandum, kelompoknya Wechen dan Selin. Itu kan enaknya omong kan sudah melakukan simpulan. Simpulan dari apa? Dari proses audit yang semuanya tercatat di kertas kerja sebelumnya. Jadi tinggal nyimpulkan aja sebenarnya. Kerepotannya bahwa kemudian
simpulan itu harus didukung oleh bukan hanya review tapi analisis. Nah, kebetulan tadi sempat Wechen ceritakan itu analisisnya ada 12 macam. Jadi ada banyak analisis yang itu terkait dengan analisis mulai dari analisis SPI, sistem pengendalian internal, sampai kepada analisis laporan keuangan dan kemudian sampai ke analisis resiko di keuangan gitu ya. Nah, itu yang jadi cukup berat. Jadi sebenarnya materinya sedikit tapi berat karena pekerjaannya itu mengumpulkan yang dari sebelumnya dan kemudian harus diolah lagi menjadi sesuatu yang bisa disajikan, bisa disimpulkan gitu ya, dan bisa direkomendasikan kepada proses selanjutnya untuk katakanlah untuk penarikan opini. Dan pada apa yang di audit financial memorandum itu kan setelah kemudian hasil analisis itu kita simpulkan, kan kemudian dikeluarkan rekomendasi. Nah, kan kemudian ada pertanyaan juga tadi, apa bedanya simpulan dan dan rekomendasi. Nah, jadi pada intinya bahwa kemudian yang namanya simpulan itu adalah hasil temuan audit, dari bukti audit kita analisis dan kemudian kita simpulkan hasilnya. Oh ya, kalau ini kertas kerjanya secara umum ya, kertas kerja pemeriksaannya, bukan di atlasnya, di KKP-nya itu kertas kerja pemeriksaan itu setiap temuan itu kita kemudian rumuskan apakah dia itu katakanlah kalau pakai skalanya macam-macam. Saya sukanya pakai dari yang low risk, medium risk, high risk, dan very high risk gitu ya. Jadi ada saya bagi 4 sehingga kemudian saya bisa dalam prosesnya itu saya bisa melihat oh untuk temuan ini high risk gitu ya. Nah, kemudian enaknya omong yang low risk dan medium risk itu masuknya ke sifatnya yang relatif salah sajinya itu individual. Individual itu artinya dia tidak berpengaruh ke transaksi yang lain, sedangkan yang high risk dan very high risk itu urusannya dengan pervasif, jadi dia punya pengaruh, salah sajinya itu bisa berpengaruh ke yang lain, ya yang khususnya high risk. Sedangkan untuk very high risk itu kalau terindikasi bukan hanya salah saji material, tapi terindikasi adanya fraud. Nah, masing-masing auditor itu punya alatnya masing-masing yang kemudian entah itu pakai skala 1, 2, 3, 4, 5 atau apapun, jadi bebas ya secara profesional. Enaknya omong lebih nyaman yang mana gitu ya saat mengerjakan di KKP-nya. Dan itu yang kemudian jadi simpulan itu, hasil-hasil temuan itu kemudian kita kasih kayak begitu, simpulan gitu, kita kasih kemudian tagging ya, kalau bukan tagging ya, kalau tagging itu kan hanya sekedar nama, tapi kita tentukan dia posisinya seperti apa, dan kemudian baru kemudian dari itu kita keluarkan yang namanya rekomendasi. Oh, untuk masing-masing temuan atau kalau perlu masing-masing akun itu ya, itu seperti apa rekomendasinya, tapi tidak sedetail itu. Biasanya rekomendasi itu jauh lebih luas dulu secara keseluruhan, laporan keuangannya seperti apa, dan kemudian di masing-masing komponen itu, komponen laporan keuangan itu, oh untuk aset itu seperti apa, aset yang lancar dengan aset tidak lancar itu rekomendasinya seperti apa. Terus kemudian untuk utang jangka pendek, utang jangka panjang, ekuitas itu juga kita bisa rekomendasikan macam apa sendiri-sendiri. Atau kalau tidak ya secara keseluruhan apa aja yang kita temukan yang perlu kita rekomendasikan. Oh, SPI-nya lemah, SPI-nya lemah seperti ini. Dan kemudian SPI-nya lemah, nilainya kan sudah ada nih di KKP kita, katakanlah nilainya itu dia medium risk, lemah. Terus kemudian apa tindak lanjutnya, mitigasinya itu seperti apa tindakannya. Nah, mitigasi ini yang kita rekomendasikan. Jadi hasil temuan itu kita simpan sendiri, tapi rekomendasinya itu yang kita sampaikan kepada TKWG, Discharge with Governance,
khususnya kepada manajemen dan jajaran-jajaran yang lain ya, jadi high risk, top management dan yang ke atas gitu ya, TCWG, to charge with governance. Nah, kemudian rekomendasi itu yang isinya adalah tindakan mitigasi, rencana tindak lanjut, itu kan kemudian bisa jadi yang namanya manajemen letter gitu ya, surat kita kepada manajemen, ini loh seperti ini harus diperbaiki, ini. Nah, itu kayak begitu. Bahkan lebih lanjut dari itu, kemudian apakah ditindaklanjuti atau tidak oleh manajemen, yaitu hal yang lain ya, bagaimana manajemen memperhatikan rekomendasi kita atau tidak. Tetapi itu nanti kemudian harus kita kawal, bagaimana kalau kita dapat, itu kan beda ya, itu kontak perikatannya sudah beda lagi, kan setelah LAI terbit kan itu yang lain. Kalau mereka masih kemudian percaya pada kita, kan ada yang namanya proses monitoring dan evaluasi dari RTL yang kita sampaikan atau rencana tindak lanjut dari proses rekomendasi itu. Itu kita bisa kawal. Terus kemudian apakah sudah dilaksanakan? Kalau ada kekurangan hal-hal yang teknis yang perlu yang perlu disampaikan, ya kita sampaikan. Seperti ini loh, harusnya seperti ini. Jadi prosesnya tidak hanya sekedar setelah LAI kita munculkan, opini kita serahkan, terus kita lepas tangan. Tidak, tetap ada kerja-kerja yang kita lakukan, tapi tentu saja harus sesuai dengan sign kontraknya. Kalau ternyata kita dibeli putus sampai LAI, ya sudah, nggak apa-apa sih. Kita rekomendasikan, wajib, kita komunikasikan harus, tapi perkara dipercaya atau tidak ya itu urusan, atau kemudian dilaksanakan atau tidak itu urusannya manajemen. Tetapi biasanya manajemen yang kemudian merasa apa yang kita lakukan, kerja-kerja kita itu bermanfaat dan mereka membutuhkan asistensi, ya pasti mereka akan berlanjut pada tindak lanjut. Nah, itu gunanya kalau itu keluar. Tetapi hal yang lain lagi dari yang namanya audit final memorandum itu yang isinya bukan sekedar risiko inherent, kewajaran dan kelayakan laporan keuangan, proses bisnisnya seperti apa, siklus akuntansinya seperti apa, bukan juga hanya risiko pengendalian terkait dengan SPI yang kita nilaikan, tetapi dia juga seperti pedang dengan dua mata gitu ya, bahwa kemudian ternyata ini juga dipergunakan oleh audit KAP itu untuk kemudian melihat apakah risiko deteksi, apakah kemudian anak buahku ternyata mampu nggak bekerja. Makanya di setiap KAP ada namanya quality assurance, dia yang menjamin kualitas dari proses audit. Nah, dia harus memastikan ternyata belum cukup gitu ya, maka kira-kira program apa, pelatihan apa yang kita bisa berikan untuk tim audit kita. Ya tentu saja berjenjang ya, ada yang junior, ada yang senior, sampai kemudian ke kelas tingkatannya supervisor, bahkan ke manajer. Nah kan masa sih manajer itu yang sudah bisa aja partner, bisa yang siap-siap jadi partner, ternyata kurang pengetahuan, bisa saja dia sudah punya CA, tapi ada hal yang tertentu yang sifatnya saat itu memeriksa yang sifatnya khusus, katakanlah mungkin ya, ini pernah kasus yang itu saya dan Pak Auditor pernah temui gitu ya. Contohnya gitu, ada sebuah KAP yang cukup besar gitu ya. Nah kebetulan memeriksa yayasan kami, saya dan Pak Auditor itu bekerja melayani di sana. Tetapi ternyata apa? Tetapi ternyata bahwa kemudian standarnya aja mereka menggunakan standar yang lama. Nah, karena yayasan harusnya kan pakai sudah pakai ini, yang ISAK 35. Nah, dia masih pakai yang ini PSAK 45. Ya kan kemudian loh, kita sudah siapkan pakai PSAK 45, pakai ISAK 35, ternyata dia masih pakai PSAK 45. Loh kok bisa gitu ya. Terus kemudian kan ya kan kemudian saat proses diskusi itu kan
kok begini laporannya kok berbeda dengan yang enaknya omong yang dia ketahui. Loh, saya menggunakan yang terbaru pakai ISAK 35 ini kan yang terbaru Pak, bahkan yang namanya PSAK 45 kan sudah sejak tahun 2017 atau 2018 kan sudah tidak dipakai. Oh, dia nggak tahu malahan, padahal dia auditor loh, statusnya itu partner, kan ya lucu gitu ya. Kemudian dia nanya, partner atau manajer ya, pokoknya sudah tinggi lah. Itu kemudian dia telepon ke partnernya yang di Jakarta. Nah, kemudian di sana dikatakan, oh iya sudah ada yang namanya ISAK 35 dan kemudian PSAK 45 kan sudah tidak berlaku. Hari itu juga batal auditnya. Jadi kemudian apa yang dilakukan, dia perlu mendalami, belajar dulu lagi. Baru kemudian 1 bulan kemudian ya dinyatakan kemudian walaupun tidak dengan wajar tanpa pengecualian, walaupun wajar dengan catatan, jadi tanpa modifikasi, jadi tidak kemudian wajar dengan pengecualian dan itu pun hanya paragraf penjelas. Ya paling tidak kan kami sudah akhirnya ya puas lah sudah diaudit, walaupun tidak puasnya ternyata apa auditornya tidak tahu gitu bahwa ada PSAK yang terbaru. Nah kayak begitu kan itu kalau sudah tahu seperti itu, nah tugas dari auditor dari KAP-nya yang quality assurance-nya, oh berarti harus dilatih untuk menggunakan PSAK yang terbaru untuk yayasan. Kalau memang kemudian yayasan bisa dijadikan salah satu sarana untuk ya kita menerima auditnya dari yayasan gitu, seperti itu. Jadi ya ngeletek gitu ya. Ya kemudian ya saya bingung aja. Nah ternyata kenapa katakanlah saya berada di perguruan tinggi, kenapa saya tetap aktif di IAI KPD, bukan di IAI keseluruhan. Nah, terus kemudian saya juga punya kantor sendiri gitu ya, untuk walaupun bukan kantor audit, tapi kan akhirnya updatingnya jauh lebih cepat ketimbang yang kemudian yang mohon maaf, kadang-kadang akuntan yang profesional dia sudah tahunya ISA gitu ya, ternyata kan PSAK-nya akan berkembang lebih cepat gitu ya, dan pemahaman tentang PSAK itu kan bisa sangat banyak. Hari-hari ini tentang SAKEP yang tahun depan harus diberlakukan untuk perusahaan yang kelas menengah dan koperasi, BPR itu kan pada bingung semua. Bagaimana ini penerapannya tahun depan? Bahkan ada yang sudah bertanya apakah wajib enggak sifatnya? Ya iyalah, kalau kemudian sudah masuk di beberapa kementerian itu sudah masuk sebagai sesuatu yang wajib, kan harusnya jadi wajib. Ya, tapi kan orang Indonesia begitu, walaupun sudah diwajibkan tetap aja cari bagaimana caranya ngeles. Kalau nggak begitu nggak Indonesia gitu ya. Nah, itu jadi kemudian pentingnya yang namanya audit final memorandum, ya kertas kerja yang lengkap ini ya bukan hanya kita merekomendasikan untuk keluar, tapi pada auditi, tapi quality assurance-nya itu menjamin bahwa kemudian apa yang kemudian hal-hal yang perlu dilatihkan kepada auditornya yang ada di dalam. Jadi dia pedang bermata dua. Kira-kira begitu dari apa yang audit final memorandum. Nah, kalau audit final memorandum itu sudah selesai dan kita komunikasikan kepada TCWG, pada top manajemen dan siapapun yang bertanggung jawab pada tata kelola, pada governance, itu sudah dikomunikasikan, sudah disetujui semuanya. Nah, kemudian kita susun LAI, tentu saja tidak kemudian LAI. Enaknya omong kan semakin dari bukti audit yang kita kumpulkan, kertas kerja itu bisa enaknya omong bisa berlembar-lembar. Contohnya seperti atlas saja kalau Anda print itu udah berapa lembarnya gitu ya, katakanlah berlembar-lembar. Nah, kemudian disingkatkan menjadi audit final memorandum, itu lebih singkat. KKP-nya yang kemudian sifatnya hanya matriks gitu. Rekomendasinya
bisa kemudian beberapa halaman. Nah, itu kemudian dikompres lagi untuk menjadi yang namanya LAI, laporan auditor independen. Jadi kemudian dikompres lagi. Satu halaman pertama, kalau wajar tanpa pengecualian, cuma satu halaman pertama yang menjelaskan tentang audit dilakukan sesuai dengan standar bla 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 bla, terus kemudian dengan apa ya, independensi dan sebagainya, kemudian kami menyimpulkan, nah kemudian disimpulkan apakah wajar tanpa modifikasian atau kalau yang dulu itu dengan wajar tanpa catatan. Nah itu cuma satu lembar, cuma selembar. Jadi ya ini cuma segitu. Kecuali kalau kemudian dengan catatan, maka ada atau dengan paragraf penjelas. Nah, itu di belakangnya dijelaskan ya, wajar dengan pengecualian itu dijelaskan. Sampai kemudian pada laporan auditnya, laporan keuangan. Sudah tidak kita pakai laporan keuangan yang punyanya perusahaan, tapi yang kita keluarkan adalah laporan keuangan auditan. Nah, sifatnya sebenarnya kemudian kan formatnya aja yang kita benarkan, ini loh seperti ini. Kita kasih contoh kepada auditi kita, pada klien kita, ini loh contohnya. Tapi di lain pihak, kemudian yang jadi sangat penting itu adalah CALK-nya. Di situ CALK-nya harus lengkap, tidak kemudian seperti pada umumnya di perusahaan itu kan singkat-singkat. Itu CALK-nya lengkap, bahkan sampai ke analisis laporan keuangannya itu harus lengkap. Jadi kita buat depannya opini, kalau tidak ada catatan ya tidak ada catatan, tapi kalau ada catatan, ada paragraf penjelas itu kita sampaikan, kemudian laporan keuangan auditan, terus kemudian sampai ke laporan keuangan auditan, tentu saja posisi keuangan sampai ke catatan atas laporan keuangan, dan kemudian analisis-analisis apa yang kita lakukan, yang kita pergunakan dalam proses audit ini kita munculkan semuanya. Tentu saja yang dianalisis adalah analisis laporan keuangan auditan. Yang laporan keuangan perusahaan sudah lewat ya, karena dia kita perbaiki dengan apa yang kita buat sekarang. Nah, itu sebenarnya di LAI itu. Tapi kan kemudian seperti yang disampaikan oleh Intan saat menggunakan atlas tadi, ya isinya cuma sebenarnya copy paste, tapi itu kemudian kan menyimpulkan sesuatu. Kalau kemudian tidak lengkap, tidak ada kemudian penjelasan sebelumnya, di akhir itu bisa nggak keluar opini kita. Nah, sudah keluar LAI-nya, belum bisa kita terbitkan, masih ada prosesnya. Karena apa? LAI ini kembali kita komunikasikan dengan auditi kita ya, TJWG-nya. Katakanlah kalau di perusahaan itu dengan komisaris utama, dengan komisaris independen, juga dengan direksi. Kita komunikasikan ini hasilnya seperti ini. Nah, mereka bisa saja mengajukan keberatan kalau katakanlah ternyata ya pasti ya kemudian ada negosiasi, loh saya kok dengan catatan, kok catatannya begitu banyak, kemarin kan sudah saya rekomendasikan, kemarin kan sudah, ini loh pengendalian netralanmu lemah, kayak begitu. Ada proses-proses, mereka katakan apa ya, bukan banding sih, kalau banding kan ke tempat lain ya, keberatan terhadap hasil kita itu dikomunikasikan, terus kemudian mereka menjelaskan, itu bisa agak panjang, ada banyak hal yang mereka bisa jelaskan. Jadi tidak sekali dua kali pertemuannya, apalagi kalau sebuah dengan perusahaan yang sifatnya punya fidusia, punya tanggung jawab keluar gitu ya, pada publik yang besar, contohnya perusahaan entah itu BUMN, entah itu kemudian perusahaan yang go public. Nah itu akan negosiasinya sangat ini ya, bukan negosiasi, kalau negosiasi itu kan tapi cari jalan keluar bersamanya, itu memang kemudian ada agak panjang. Tapi setelah itu, setelah LAI selesai, disetujui, disepakati, oke, maka kemudian tentu saja ya ini kan hak kita gitu kan, dengan mengeluarkan LAI yang seperti apa, tetapi kan itu ada proses negosiasinya ya bolehlah kalau itu memang ada hal-hal yang bisa kita
tolerir. Tapi kalau tidak ya kita harus strict pada berpegang ini hasil kerja kami, ini seperti ini. Nah, itu. Nah, setelah itu, setelah disetujui, sepakati, kita cetak, kita terbitkan, kita kirim. Nah, kewajiban selanjutnya apa? Kewajiban selanjutnya dari auditor itu kan tentu saja menyampaikan laporan auditnya tadi di depan, katakanlah kalau ini perusahaan go public di rapat umum pemegang saham. Demikian pula walaupun bukan perusahaan go public, kelas menengah kalau mereka ada ini proses ada proses rapat umumnya. Nah, itu mereka bisa menyampaikan rapat umum pemegang saham. Kalau kemudian contohnya seperti BPR atau koperasi-koperasi simpan pinjam ya, atau kalau koperasi sih lebih tepatnya lewat rapat anggota tahunan. Yaitu sama sih seperti RUPS karena pemegang sahamnya kan anggota, bukan perorangan, bukan perusahaan yang jumlahnya tidak banyak. Nah, itu disampaikan di situ kepada publik, kepada pemegang saham, dan situ kalau katakanlah kalau koperasi di situ ada kehadiran orang dinas, perwakilan dari pemerintah, itu disampaikan. Berarti ini apa pertanggungjawaban dari auditor kepada stakeholder yang ada dari auditi kita, ya kepada pemerintah, ya kepada masyarakat pada umumnya, khususnya para pemegang saham, dan itu bisa disampaikan ke media. Jadi semua dan pada investor ataupun pada calon investor semuanya disampaikan, termasuk pada kreditur katakanlah perbankan, disampaikan yang dihadir pada rapat umum pemegang saham atau pada rapat anggota tahunan. Itu disampaikan semuanya. Tanggung jawabnya sampai di sana. Nah, setelah itu, setelah kemudian terbit LAI, kemudian LAI-nya sudah katakanlah well known gitu ya, diketahui banyak pihak, apakah berhenti? Ya tidak, karena kemudian kalau ternyata ada salah dari proses audit kita, kemungkinan kita akan dapat tuntutan hukum, minimal kemudian ada peer review, ada keberatan dan sebagainya, ya tetap harus kita pertanggungjawabkan karena itu adalah hasil dari kerja kita. Makanya seperti kertas kerja ini bukan hanya ini katakanlah bukan hanya yang audit final memorandum sampai kemudian kertas kerja yang detail ya seperti atlas itu minimal harus disimpan 10 tahun. Ya setelah 10 tahun kita tidak bisa lagi dituntut. Jadi simpannya kayak begitu. Jadi kayak begitu dari dua ini karena kebetulan ya tidak kebetulan sih makanya dua sekaligus ini bisa saya sampaikan langsung karena saling nyambung gitu ya. Nah, kira-kira itu dari perkuliahan hari ini yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan atau kemudian ada hal yang lain yang ingin ditanyakan, didiskusikan oleh kawan-kawan semuanya? Halo? Sepertinya tidak ada ya. Oke, ini kalau tidak ada, terima kasih untuk semua perhatian dan kerjasamanya. Ya, kalau ada, ya saya mohon maaf bila ada kekurangan, termasuk kemudian kita terpaksa kejar-kejaran karena karena hari kita kuliah itu ternyata ada beberapa hari libur dan kemudian ada beberapa pertemuan yang saya lewatkan karena saya ada kegiatan di luar. Oke, dan kemudian jangan lupa untuk direvisi apa yang sudah saya sampaikan di ini, masukannya sudah saya kerjakan tadi pagi, nanti tinggal direvisi dan jangan lupa kemudian mengerjakan juga, sebenarnya tinggal merubah sedikit aja formatnya menjadi modul ajar yang kalau digabung jadi satu nanti buku ajar sebagai
ini syarat untuk final test. Kebetulan untuk final testnya, untuk modul ajarnya itu juga penilaiannya kelompok, gitu ya. Jadi tidak perlu membuat sendiri-sendiri. Nah, kelompok yang nanti kemudian berarti ada 15 dan itu semuanya nanti dikumpulkan kepada ketua kelas ya, pada ketua kelas, pada Devina itu akhirnya tengah akhirnya atau katakanlah deadline-nya itu pada waktu UAS ya, pada waktu tanggal 2 akhir UAS ya, kita di hari Jumat. Tapi kalau sudah bisa semuanya dikumpulkan untuk Devina, kalau bisa segera juga dikumpulkan ke saya ya Dev, karena agak lumayan membacanya, ini harus agak panjang gitu membacanya, karena kalau artikel kan enak pendek-pendek, kalau modul ajar kan dari makalah kalian ini kan bisa didetilin lagi dan itu bisa cukup banyak pekerjaan yang harus saya lakukan untuk memeriksanya. Dan ya saya harap sih semuanya bisa dikerjakan dengan baik dan semoga lulus sehingga semester depan itu bisa fokus kepada magang atau proposal untuk ujian akhir. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Kita bertemu di semester depan pada perkuliahan yang selanjutnya. Ada yang ingin disampaikan ketua kelas atau yang lain? Kalau tidak ada, oh ya ini Alin tepuk tangan. Sebentar lagi Alin ya untuk ujian PKL-nya. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi kita bisa akhiri dan tutup perkuliahan kita sepanjang semester ini dengan doa mengucap syukur pada Tuhan dan semoga dilancarkan sampai ke kelulusan kita nanti tepat waktu. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Ya, doa dicukupkan. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Khusus untuk ini